Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Tim nasional Indonesia harus menelan pil pahit di matchday terakhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran keempat saat bertandang ke markas Jepang di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang. Pada pertandingan yang sudah tidak bertampak apa-apa bagi kedua tim tersebut, tim nasional Jepang yang sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan tim nasional Indonesia yang sudah memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia diberikan pelajaran berharga oleh tim nasional Samurai Biru. Sejatinya tim nasional Indonesia yang baru saja memetik poin penuh atas tim nasional China di stadion utama Gelora Bung Karno datang ke Panasonic Stadium dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi untuk setidaknya menyulitkan tuan rumah Jepang yang baru saja mengalami kekalahan mengejutkan tim nasional Australia dengan skor 0-1. Namun apa yang terjadi di lapangan berkebalikan dengan rasa percaya diri yang ditunjukkan penggawa Garuda sebelum pertandingan. Tim tuan rumah yang sejatinya hanya memakai pemain lapis kedua secara mengejutkan bisa membobol gawang Indonesia dengan 6 gol tanpa balas di pertandingan tersebut. Tim nasional Indonesia asuhan Patrick Kluivert yang di pertandingan tersebut mencoba mengimbangi lini tengah Jepang turun dengan formasi awal 5-4-1. Namun baru menit ke-15 gol Jepang tercipta melalui Daichi Kamada. Tidak hanya itu, 4 menit kemudian Takefusa Kubo berhasil mencetak gol kedua untuk Jepang yang menjadikan skor 2-0. Di penghujung babak pertama, tepatnya di menit ke-45+6, lagi-lagi Daichi Kamada berhasil mencetak gol keduanya. Di babak kedua, Mimin pikir dengan sudah tertinggal 3-0 di babak pertama, tim nasional Indonesia akan memainkan strategi yang lebih bertahan dan juga lebih rapi lagi. Namun nyatanya tim nasional Samurai Biru berhasil menambah 3 gol lagi di babak kedua. Baru 10 menit babak kedua berjalan, tepatnya di menit ke-55 adalah Ryo Morishita yang berhasil mencetak gol keempat bagi Jepang di laga tersebut. 3 menit kemudian ada Shuto Machino yang berhasil mencetak gol kelima bagi Jepang tepatnya di menit ke-58. Jelang menit akhir laga, tepatnya di menit ke-80 adalah Mao Hosoya yang menutup pesta gol kemenangan Jepang menjadi 6-0 di laga tersebut. Dengan kemenangan ini, tuan rumah Jepang secara keseluruhan berhasil mengumpulkan 23 poin dari 10 laga dari hasil 7 kali menang, 2 kali seri, dan sekali kalah. Sebaliknya bagi tim tamu tim nasional Indonesia dengan poin 12, mereka berhasil mengunci posisi keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga grup C. Bagi Jepang dalam 30 laga kandang terakhir, mereka tampil sangat dominan dengan hanya kalah 2 kali, dengan di 7 laga terakhir berhasil meraih 6 clean sheet, termasuk di laga melawan tim nasional Indonesia. Sebaliknya bagi skuad Garuda, kekalahan telak dari tim nasional Jepang menjadi pelajaran berharga sebelum mereka akan mengarungi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kekalahan dari Jepang juga menjadi bukti bahwa adanya pemain tambahan naturalisasi baru tidak menjamin kekuatan tim nasional Indonesia dapat mengimbangi lawan-lawan mereka di putaran keempat nanti. Apalagi laga di putaran keempat nanti rencananya akan digelar di Qatar dan juga Arab Saudi yang mungkin saja wasitnya menguntungkan sang tuan rumah.
Jika tim nasional Indonesia masih saja tampil seperti mode permainan ketika melawan Jepang kemarin, maka Mimin pikir tim nasional Indonesia harus siap menjadi bulan-bulanan di putaran keempat nanti, meskipun ada pemain keturunan yang berkualitas di tubuh tim nasional Indonesia. Kita tunggu saja bagaimana strategi Patrick Kluivert yang akan mengarungi putaran keempat bersama tim nasional Indonesia. Masih mampukah Patrick Kluivert membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia? Mengingat lawan-lawan yang dihadapi tim nasional Indonesia di putaran keempat nanti adalah mayoritas dari negara-negara Timur Tengah yang notabene negara-negara skuad sepak bola Asia. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.